Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami yang boleh kami rasakan sampai pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun biar kami boleh dapat mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Bahkan kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita sama-sama akan kembali mendengarkan renungan pagi kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. 1 Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara boleh membaca di rumah. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah persekutuan yang sejati. Persekutuan atau bersekutu, persatuan, perhimpunan, ikatan, atau orang-orang yang sama kepentingannya. Dalam persekutuan yang sejati, orang mengalami keterbukaan. Persekutuan yang murni adalah persekutuan yang berbicara dari hati ke hati, berbagi perasaan yang sedang dialami, serta saling mendoakan. Tidak ada percakapan yang sia-sia, kepura-puraan, sandiwara, waspada, dan yang lain-lain. Karena hal-hal tersebut adalah hal-hal yang mematikan persekutuan yang sejati. Ketika kita bersikap terbuka tentang kehidupan kita, maka kita dapat mengalami persekutuan yang sejati. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama 3 hal yang dapat kita lakukan untuk memperoleh atau mengalami persekutuan yang sejati. Puji Tuhan. Yang pertama, bagaimana caranya kita agar dapat mengalami persekutuan yang sejati? Yang pertama adalah hidup di dalam terang. Mengapa persekutuan yang sejati harus hidup di dalam terang? Karena hanya yang hidupnya di dalam terang, kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Gelap dan terang tidak dapat bersatu. Jadi bagaimana caranya agar kita dapat mengalami persekutuan yang sejati dengan Tuhan? Yang pertama adalah kita harus hidup di dalam terang. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana caranya agar kita dapat mengalami persekutuan yang sejati? Yang kedua adalah tidak egois. Mengapa persekutuan yang sejati tidak boleh egois? Seringkali kita merasa egois, selalu merasa benar dan tidak mau disalahkan, merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih hebat dari orang lain, merasa lebih pandai dari orang lain, merasa tidak berdosa. Bahkan kita menduakan kebenaran firman Tuhan dan membuat pembenaran sendiri berdasarkan logika kita. Sehingga persekutuan yang kita lakukan bukanlah persekutuan yang sejati, karena kita masih egois. Kita selalu mencari pembenaran menurut logika kita sendiri. Lalu yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya agar kita dapat mengalami persekutuan yang sejati? Yang ketiga adalah kita harus terbuka. Seringkali kita tidak terbuka kepada Tuhan. Kita tidak jujur kepada Tuhan. Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan menyalahkan Tuhan. Sehingga persekutuan yang kita lakukan hanyalah persekutuan yang mementingkan ego masing-masing. Dan persekutuan yang kita lakukan bukan benar-benar di dalam Tuhan. Bahkan persekutuan yang kita alami tidak mengandalkan Tuhan.
Tetapi persekutuan yang kita lakukan menjadi persekutuan yang sia-sia, sehingga dapat menghambat pertumbuhan keimanan, kerohanian kita, dan dapat membuat dan dapat menghambat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang baik, pada pagi hari ini kita belajar, jika kita ingin mengalami persekutuan yang sejati dengan Tuhan, 3 hal yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, kita harus hidup di dalam terang. Karena jika kita tidak hidup di dalam terang, kita tidak akan dapat mengalami persekutuan yang sejati dengan Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana caranya untuk kita dapat mengalami persekutuan yang sejati dengan Tuhan? Yang kedua adalah kita tidak boleh egois. Ketika kita egois, kita tidak dapat mengalami persekutuan yang sejati dengan Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita agar dapat mengalami persekutuan yang sejati dengan Tuhan? Yang ketiga adalah kita harus terbuka apa adanya dengan Tuhan, jujur kepada Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, kita harus terbuka dengan Tuhan. Maka ketika 3 hal itu kita dapat aplikasikan dalam kehidupan kita, maka kita secara otomatis kita akan mengalami persekutuan yang sejati dengan Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya boleh menjadi kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami agar kami boleh tetap bersekutu dengan Tuhan. Kami boleh tetap mengalami persekutuan yang dekat dengan Tuhan, persekutuan yang sejati dengan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus ajari kami, boleh semakin hari boleh semakin terbuka, semakin hari boleh semakin hidup di dalam terang, bahkan semakin hari kami boleh Bapa yang baik, semakin hari boleh semakin intim lagi dengan Tuhan, sehingga kami mengenal, sehingga kami boleh semakin hari boleh semakin bertumbuh, bahkan kami boleh menerima kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali menguatkan kami. Kiranya Tuhan sepanjang hari ini, apapun aktivitas yang kami lakukan, kiranya Tuhan sertai, Tuhan jagai kami, Tuhan lindungi kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan pagi pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.